hasil pembelajaran latihan dasar CPNS. Hari ini saya akan mereview tentang manajemen ASN. ASN yang merupakan singkatan dari aparatur sipil negara terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah pegawai negeri sipil, sementara P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen ASN adalah bagaimana mengelola atau mengatur aparatur sipil negara agar menjadi pegawai yang profesional, punya nilai-nilai dasar dari ASN, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, memiliki jiwa yang bersih akan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Manajemen ASN itu tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Nah, dalam manajemen ASN itu sendiri termuat berbagai hak dan kewajiban dari aparatur sipil negara, serta juga mengatur bagaimana perlindungan terhadap aparatur sipil negara yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Manajemen ASN itu berisi antara lain terdiri dari kompetensi teknis yang berisi bagaimana tentang bidang dan jabatan teknis dari jabatan seorang ASN. Yang kedua berisi tentang kompetensi manajerial, yaitu bagaimana mengatur seorang ASN untuk pengembangan karirnya menjadi seorang pemimpin. Lalu yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, yaitu bagaimana mengatur pengembangan seorang ASN yang berdasarkan dari pengalaman dan interaksinya terhadap sosial dan budaya, serta berisi tentang sistem merit yang artinya adalah bagaimana sih mengelola ASN itu yang berdasarkan dari kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dari ASN tanpa memandang ras, suku, atau tanpa pilih kasih. Lalu yang terakhir berisi bagaimana tentang jabatan pimpinan tinggi yang dipilih secara terbuka atau transparan. Jika kita menarik kesimpulan atau garis besar dari manajemen ASN, jadi manajemen ASN itu bagaimana mengelola atau mengatur aparatur sipil negara dari mulai proses perekrutan seorang aparatur sipil negara, bagaimana kenaikan pangkat, bagaimana jabatan-jabatan yang ada di aparatur sipil negara, bagaimana pengembangan karir, proses mutasi, penilaian kinerja, pemberian penghargaan atau gaji, bagaimana proses pemberhentian aparatur sipil negara, pemberian kedisiplinan serta hukuman, serta bagaimana mengatur jaminan hari tua seorang aparatur sipil negara. Adapun makna yang saya dapat dari pembelajaran manajemen ASN ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki kesempatan atau hak yang sama untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang aparatur sipil negara atau seorang pegawai pemerintah, kita punya tugas pokok yaitu melayani publik dengan setulus hati, serta kita juga terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sudah seharusnya kita mentaati, mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berisi tentang kewajiban kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Lalu setelah itu baru kita mendapatkan hak-hak kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, setelah saya mempelajari tentang pelatihan manajemen aparatur sipil negara, maka penerapan atau aplikasi yang akan saya lakukan adalah saya akan memulai dari diri saya sendiri sebagai seorang ASN. Saya akan mentaati, mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku yang mengatur tentang aparatur sipil negara, tidak hanya jalan di tempat sesuai dengan jabatan yang saya emban,
tetapi saya harus berani untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi yang saya miliki melalui pengembangan karir atau berdasarkan hasil-hasil pengalaman yang positif yang akan saya tuangkan dalam instansi kerja saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.